Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas kita tuturkan untuk mengawali khutbah Jumat yang singkat pada siang hari ini kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Allah mudahkan langkah kaki-kaki kita untuk menuju masjid-masjid Allah, untuk mengamalkan apa yang Allah firmankan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, jika telah dikumandangkan azan zuhur pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk menuju masjid-masjid Allah. Maka bersegeralah langkahkan kaki-kaki kalian untuk menuju masjid-masjid Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah urusan duniawi kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka sungguh itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui apa pahala dan keberkahan di balik ibadah ini. Sebagaimana nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita, nikmat menghirup oksigen, nikmat aliran darah yang mengalir dalam tubuh-tubuh kita, bukankah itu termasuk nikmat Allah yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana salawat serta salam kita haturkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang istiqamah hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah rahmati dan muliakan. Khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa, meningkatkan intensitas ibadah kita, yang mana dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan bukakan banyak sekali pintu kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah bukakan pintu-pintu keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah hapuskan dosa-dosanya dan akan Allah lipat gandakan pahalanya. Maka apalah yang tersisa dari hati orang-orang yang bertakwa kecuali ketenangan. Maka tidak akan mungkin ada kegelisahan dalam hati orang-orang yang bertakwa ketika mereka sudah mengetahui bahwasanya Allah telah menakdirkan, Allah telah membuatkan skenario yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Sungguh waktu itu berlalu sangatlah cepat, dan itu tidaklah mengherankan
Karena cepatnya waktu adalah salah satu tanda-tanda kiamat yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la taqumus sa'ah hatta yataqarraba az-zaman fatakuna as-sanah kasyahr wa yakuna asy-syahru kal jumu'ah wa takuna al-jumu'ah kal yaum wa yakuna al-yaum kas-sa'ah wa takuna as-sa'ah kahtiraqis sa'fah. Tidak akan terjadi kiamat hingga zaman berdekatan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, alangkah bahagianya bagi siapa saja yang telah memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam kebaikan, meninggalkan segala yang Allah larang, berusaha mengangkat derajat pahalanya, dan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya, serta bisa mengambil pelajaran dari setiap hal yang Allah telah takdirkan untuknya. Allah taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membergantikan malam dan siang. Sesungguhnya yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Alangkah senangnya bagi siapa saja yang mengisi hari-harinya dengan mengerjakan perintah Allah, memenuhi bulan-bulannya dan dengan menjawab panggilan salat, dan mengorbankan tahun-tahun kehidupannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keikhlasan dan kesadaran bahwasanya inilah tujuan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah di ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanyalah diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah rahmati dan muliakan, di antara hak Allah atas hamba-hambanya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak nikmat, yaitu untuk mensyukuri segala nikmatnya serta memujinya atas segala kemuliaannya, karena rasa syukur menyebabkan bertambahnya kenikmatan dan mencegah dari penderitaan. Alangkah baiknya manusia selalu meresapi dan mematri dengan kuat di dalam hatinya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Saat seorang muslim bersyukur, maka kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan saat ia kufur terhadap nikmat Allah, maka bahaya pun akan kembali ke dirinya sendiri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, atau dalam kata lain kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, tidak ada yang menjadi tugas kita kecuali memuji Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. Pujian kita kepadanya menandakan keridhaan kita atas kelimpahan rezekinya kepada kita. Dan tidak ada balasan dari keridhaan seseorang kepada Allah kecuali kemenangan yang besar. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, bahkan terhadap makanan dan minuman yang kita makan setiap harinya. Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akla fayahmadahu 'alaihi aw yashraba asy-syurba fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridha kepada hamba yang menyantap makanan lalu ia memuji Allah atas makanan itu, atau meminum suatu minuman lalu ia memuji Allah atas minuman itu. Sesungguhnya di antara kemuliaan seseorang
saat ia sudah sampai di penghujung waktunya adalah meluangkan waktunya seorang diri, mengintrospeksi dirinya dan mengoreksi dirinya atas amalan yang telah ia lakukan, dan juga terhadap amalan apa saja yang sudah terlewat dari hari-harinya. Demikian juga dengan waktu yang telah Allah berikan, sudahkah ia manfaatkan atau malah ia sia-siakan? Karena Nabi SAW pernah bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan, maksud sabda Nabi, orang yang mempersiapkan diri adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya pada waktu di dunia sebelum dihisab pada hari kiamat. Ini relevan dengan apa yang telah Umar bin Khattab katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hisablah diri-diri kalian sebelum nanti Allah yang akan hisab diri kita. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah amalan-amalan kalian sebelum nanti amalan-amalan kalian akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal yauma 'amalun wala hisab. Maka sesungguhnya hari ini yang ada pada diri kita hanyalah beramal dan tidak ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan nanti hari esok yang ada, yang tersisa pada diri kita hanyalah penghitungan dari Allah Subhanahu wa taala, penghisapan atas apa yang telah kita kerjakan waktu dunia, dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihatak qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa mampumu sebelum datang masa fakirmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, masa hidupmu sebelum datang kematian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnati ila yaumi liqa'i. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang semoga Allah rahmati dan muliakan. Di antara kunci sukses dalam beramal yang lainnya adalah membuat perencanaan untuk waktu yang akan datang. Bagaimana rencana beramal kita pada tahun depan sehingga kehidupan kita lebih tertata dan lebih tertib. Orang yang berakal adalah yang bisa menambah intensitas ibadah setiap harinya. Peningkatan sesuatu itu tidak hanya dalam kuantitasnya saja, akan tetapi bisa saja berupa peningkatan dalam kualitas. Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jal yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutkinahu. Sesungguhnya Allah azza wa jal menyukai jika salah seorang kalian mengerjakan sesuatu, dia mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagaimana yang difirmankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah amalan yang paling banyak, tetapi amal yang sedikit tapi continue, tapi konsisten dalam melakukannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, mengusahakan amalan agar sesuai sunnah Nabi itu lebih utama dari memperbanyak amalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.
Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala tidak berfirman yang paling banyak amalannya, tapi yang paling bagus amalannya. Semoga Allah menuliskan kita sebagai salah satu hambanya yang dapat bersyukur, mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten di dalamnya dan tidak menunda-nunda untuk mengerjakan suatu kebaikan. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang lebih mengutamakan kualitas amal daripada kuantitasnya, yaitu beramal dengan ikhlas, mengharap ridha Allah dan sesuai dengan tuntunan serta petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. I'lamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada fihi bi nafsihi wal malaikata bi qudsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.